Kenapa kita pilih e-book? Gitu. E-book yang pertama gampang dibuat. Ya, kita nggak perlu jadi profesor, dosen, atau guru besar untuk buat e-book. Ya, dari pengalaman, dari hobi, dari skill yang kita punya, bisa kita jadikan e-book. Tuh. Kayak Pak Willy buat e-book tentang reparasi genset, ya, berarti punya skill reparasi genset, itu bisa dijadikan e-book. Nah, terus juga dari pengalaman, oke, pengalaman, misalnya kita punya pengalaman berumah tangga sekian puluh tahun gitu, bagaimana bisa langgeng, bagaimana mengatasi konflik rumah tangga, itu bisa dijadikan e-book karena nggak semua orang bisa mengatasi, dan masalah rumah tangga ini banyak. Atau misalnya kita bisa ngatur keuangan rumah tangga supaya cukup sampai punya tabungan, bisa kuliahkan anak, nah itu juga bisa dijadikan e-book. Jadi nggak perlu kita mikir yang susah-susah harus buat e-book seperti apa, ya. Nanti saya kasih lihat contoh-contoh e-book yang mungkin nggak ada dalam pikiran kita, ya, tapi ada orang buat dan itu laku dijual gitu. Yang kedua, e-book itu nggak perlu modal, ya, kita nggak perlu beli bahan baku, nggak perlu nyetak, ya, nggak perlu nyari penerbit. Kalau zaman dulu kita mau buat e-book jual di Gramedia, siapa kita gitu, ya. Gramedia nggak mungkin mau buat menerbitkan e-book kita kan, karena buat buku kan ada modal gitu. Kita lihat kayak Harry Potter dulu dengan J.K. Rowling dengan Harry Potternya kan, dia beberapa penerbit ditolakin semua gitu. Nah kalau sekarang ya kita terbitkan sendiri, nggak perlu pakai penerbit, itu bisa. Terus yang ketiga, nggak punya laptop, pakai HP pun bisa. Mau dikerjakan di mana saja bisa. HP sekarang sudah canggih, ya, HP Android itu sudah hebat-hebat semua. Aplikasi-aplikasinya juga sudah bisa kita untuk kita buat e-book. Ya, yang berikutnya, buatnya sekali bisa dijual berkali-kali. Nah, jadi mau laku 10, laku 100, laku 1000, ya kita buatnya cuma sekali aja. Ya, nggak perlu kita buat lagi gitu. Kalau kita barang produksi, misalnya kita buat apa furniture gitu kan, ada orang beli lagi ya kita harus buat lagi. Gitu. Atau kita mungkin pulaan lagi. Tapi kalau e-book, ya buatnya sekali, sudah bisa dijual berkali-kali. Ya. Nah, yang kelima, dari e-book kita bisa tingkatkan dia jadi e-course misalnya. Ya. Kalau e-booknya sudah ada pasarnya, laku dijual, nah kita buat e-course-nya dengan harga yang lebih mahal. Gitu. Bisa 2 kali lipat, bisa. Ya, karena kan kalau e-course itu kita rekaman ya. Jadi kalau webinar kita live, kalau e-course rekaman. Jadi sama aja, buatnya sekali bisa dijual berkali-kali. Gitu. Nah, itu enaknya kalau kita buat produk digital. Ya. Nah, gimana sih kita dapat cuan dari e-book? Apa aja sumber penghasilan dari e-book? Ya, e-book itu yang pertama ya e-booknya dijual. Ya, e-booknya dijual ya kita dapat cuan. Mau dijual harga berapa ya terserah, kan kita yang buat. Mau dijual berapapun terserah gitu. Yang kedua, e-book sebagai lead magnet. Nah, lead magnet ini apa? Lead magnet itu sesuatu yang kita kasih secara gratis untuk kita dapatkan database-nya prospek. Ya, nah, misalnya kita jadikan e-book itu sebagai pendukung untuk dapat prospek. Contoh, kayak misalnya kita punya produk kecantikan misalnya gitu ya. Nah, e-book ini bisa kita jadikan untuk awal supaya orang mau kasih nama, email, WA kayak gitu. Atau kita punya nanti program untuk diet gitu misalnya. Nah, kita bisa buat e-book awalnya untuk pancingan database. Nanti setelah orang-orang yang kita dapat database-nya, baru kita jualin e-book utama kita. Nah, itu bisa juga e-book sebagai lead magnet. Kenapa lead magnet ini penting? Jadi database itu kuncinya. Kalau kita ingin jualannya banyak, ya database kita harus besar gitu. Baru kita bisa sekali enter, kita bisa jualan banyak, itu hasilnya dahsyat. Jadi waktu dulu saya tahun 2005 mulai belajar digital marketing, waktu itu namanya internet marketing. Salah satu mentor saya dulu, dia bilang dia bisa menghasilkan ratusan ribu dolar hanya dengan sekali enter. Waktu itu saya bingung, kok bisa gitu, bagaimana caranya? Ya anggap aja misalnya kita punya, ya zaman dulu kan orang buatnya buat blog, misalnya tentang kesehatan nih, tentang uh, cara diet misalnya gitu, cara menurunkan berat badan, atau tentang kesehatan, apapun lah ya. Jadi waktu itu
kalau kita nawarkannya kan ada form itu di blog, ingin menerima update artikel saya di email, silakan masukkan nama dan email. Waktu itu masih nama dan email, belum ada WA. Ya, jadi orang-orang yang tertarik ingin dapat artikel yang terbaru, ya dia ngisilah datanya di situ. Ada isi data, database misalnya terkumpul, kita anggap aja lah 100.000 misalnya gitu. 100.000 email, 100.000 nomor WA yang berhasil kita kumpulin. Nah, terus suatu saat kalau kita misalnya tiba-tiba ada satu produk ya, kayak zaman COVID misalnya gitu, ini ada vitamin, ya vitamin ini supaya terhindar dari COVID kayak gitu, minum vitamin ini. Nah, kita kirim 100.000 orang, taruhlah 1% yang beli kayak gitu, 1.000 berarti ya, 1.000 orang. Kalau keuntungan kita misalnya per produknya 10.000 atau 100.000, itu bayangin berapa untungnya, berapa cuannya ya. Nah itulah dahsyatnya kalau kita punya database yang besar kayak gitu. Nah itu kita bisa ngasih lead magnet di awal, jadi untuk misalnya kalau kayak Pak Willy punya e-book detailnya itu tentang reparasi genset dari A sampai Z. Nah, di e-book awalnya cara ngecek genset misalnya gitu. Ngecek hal-hal kecilnya untuk pengecekan awal. Nah, itu bisa dijadikan sebagai lead magnet dulu. Nah, terus selain itu e-book juga bisa sponsorship. Sponsorship ya kita bayangin aja e-book ini seperti majalah yang banyak iklannya. Ya, sponsorship misalnya kayak Pak Willy punya e-book tentang genset, ya bisa sponsor genset merek apa misalnya Dongfeng, apa ya genset yang merek apa genset Honda kayak gitu kan, genset yang ternama gitu bisa jadi sponsornya. Nah, itu bisa dimasukkan di e-booknya nanti. Kalau sudah punya beberapa e-book, kita bisa juga jual paket bundle ya. Saya pernah jual paket bundle itu 7 e-book, itu pernah. Nah, itu bisa untuk meningkatkan harga lagi. Jadi misalnya kalau e-booknya satu 99.000, nanti e-book kedua, ketiga itu di bundle kita bisa jual misalnya 200.000, kan lumayan ya, bisa naik harganya. Nah, yang kelima, e-book juga kita bisa pakai untuk mendukung program affiliate. Jadi kita bahas misalnya tentang apa? Tentang kayak saya misalnya bahas tentang ini, bagaimana meningkatkan omset bisnis tanpa biaya iklan. Nah, di situ saya jelasin, misalnya di e-booknya saya jelasin, oh itu kita perlu namanya ngumpulin data konsumen, ya ngumpulin data konsumen, terus nanti perlu follow up, perlu keep in touch, ya seperti gitu. Nah itu pakai tools yang namanya misalnya aplikasi untuk broadcast WA lewat handphone. Nah, aplikasinya itu saya affiliate, ya dari situlah nanti orang bakal beli, oh ya beli aplikasi ini ya sekalian untuk mendukung saya punya bisnis. Nah itu bisa juga jadi untuk mendukung program affiliate, ya seperti itu. Artinya sebarin e-book, terus juga bisa dapat cuan dari program affiliate-nya, ya untuk yang utamanya gitu. Nah, e-book apa sih yang laris gitu ya?